membahas tentang dinamika sosial masyarakat perikanan dan kelautan. Ada 5 aspek dinamika sosial masyarakat perikanan dan kelautan yang akan kami bahas. Yang pertama, ada polemik peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021. Yang kedua, kondisi nelayan tradisional. Yang ketiga, pemerintah dan penangkapan terukur. Yang keempat, upaya teknologi dan infrastruktur. Yang kelima, masa depan nelayan dan harapan. Membahas polemik yang sedang dihadapi oleh nelayan di Indonesia, yaitu terkait peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021. Peraturan ini menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP yang dikenakan pada kapal-kapal nelayan, terutama yang berukuran di atas 5 gross ton. Bagi perusahaan besar, kebijakan ini mungkin tidak terlalu membebani, namun bagaimana dengan nelayan kecil? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi nelayan tradisional seperti yang digambarkan dalam cerita Cariman dan Mentari. Mereka mencerminkan realitas kerasnya yang dihadapi oleh banyak nelayan di Indonesia. Mereka sering beroperasi dengan keterbatasan fasilitas teknologi yang minim, yang membuat pekerjaan mereka sangat tergantung pada kondisi alam. Cerita seperti Cariman dan Mentari ini mencerminkan pentingnya perhatian yang lebih serius terhadap nelayan tradisional, dukungan yang lebih baik dari pemerintah dari segi teknologi, regulasi yang adil, serta akses terhadap pasar dan pendidikan dapat membantu kesejahteraan mereka. Kebijakan perikanan seperti kuota tangkapan dan zona larangan tangkap memiliki dampak yang signifikan terhadap nelayan lokal. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga berkelanjutan sumber daya laut, seringkali kebijakan tersebut justru menimbulkan kesulitan bagi nelayan yang sangat bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian. Salah satu solusi yang bisa diusulkan adalah melibatkan nelayan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat nelayan, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih adil, memperhatikan kesejahteraan nelayan, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan kebijakan perikanan dapat berjalan seimbang antara keberlanjutan ekosistem dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Selanjutnya, saya akan membahas upaya teknologi dan infrastruktur. Upaya teknologi dan infrastruktur nelayan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, penerapan teknologi tepat guna. Contohnya memperkenalkan alat penangkapan ikan modern seperti jaring lingkungan dan alat bantu navigasi berbasis GPS. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pangkalan. Yaitu contohnya membangun atau memperbaiki pelabuhan, tempat penampungan dan fasilitas pengolahan ikan untuk mendukung kegiatan nelayan. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Contohnya memberikan pelatihan kepada nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi baru. Yang keempat, akses ke informasi cuaca dan pasar. Contohnya menyediakan sistem informasi yang membantu nelayan dalam mengetahui kondisi cuaca dan harga ikan di pasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, pemberdaya koperasi. Contohnya mendorong pembentukan koperasi nelayan untuk meningkatkan daya tawar dan akses terhadap sumber daya dan pasar. Yang keenam, inovasi dalam pengolahan ikan. Mendorong penggunaan teknologi pengolahan yang efisien untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan nelayan dapat lebih berdaya saing dan meningkatkan pendapatan mereka. Masa depan nelayan di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan yang mendukung pemberdayaan mereka.
Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya laut oleh perusahaan besar, nelayan tradisional membutuhkan akses yang lebih baik terhadap teknologi modern agar dapat meningkatkan produktivitas mereka tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pembiayaan yang mudah dijangkau serta regulasi yang berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan sangat penting. Dengan bantuan pemerintah, nelayan bisa lebih kompetitif dan sejahtera, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional, serta memperkuat posisi mereka dalam rantai ekonomi kelautan.